NATO telah mengungkapkan strategi besar baru tentang bagaimana mengalahkan Rusia dan potensi konflik habis-habisan termasuk perang nuklir. Moskow menilai langkah itu membuktikan bahwa aliansi pimpinan Amerika Serikat tersebut tidak terbuka untuk meningkatkan hubungan dengan Moskow. Beberapa waktu lalu para menteri negara-negara NATO bertemu di Brussel untuk menandatangani skema yang diberi nama konsep for defense and defense in the Euro-Atlantic area atau konsep pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Sementara itu, menurut Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, itu adalah bagian dari upaya untuk terus memperkuat aliansi kami dengan rencana yang lebih baik dan modern. Para pejabat aliansi tersebut bersikeras bahwa mereka tidak percaya bahwa serangan akan segera terjadi, tetapi itu layak untuk dipersiapkan dalam hal apapun. Sebagai bagian dari rencana besar itu, pasukan NATO akan berperang melawan pasukan Rusia di wilayah Baltik dan di seberang Laut Hitam. Rencana pertempuran juga fokus pada perang non-konvensional termasuk penggunaan senjata nuklir, serangan cyber, dan bahkan konflik di luar angkasa. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengecam penerapan strategi NATO tersebut dengan mengatakan bahwa itu menunjukkan tidak ada prospek untuk mengembalikan hubungan yang lemah dengan blok itu. Tidak perlu dialog dalam kondisi itu dengan NATO. Lebih lanjut, Dmitry Peskov mengatakan mengadopsi konsep seperti itu oleh NATO menegaskan sekali lagi aliansi ini tidak diciptakan untuk perdamaian, itu dikandung, dirancang, dan diciptakan hanya untuk konfrontasi. Ucap juru bicara Presiden Vladimir Putin tersebut seperti yang dilansir dari Russia Today. Membela rencana induk NATO, Stoltenberg mengatakan kepada wartawan bahwa blok tersebut menyambut baik upaya AS untuk benar-benar terlibat dalam pembicaraan strategis yang bermakna dengan Rusia mengenai perpanjangan perjanjian senjata atau New START, dengan mengatakan bahwa beberapa langkah penting telah diambil baru-baru ini. Menurut Stoltenberg, hubungan antara NATO dan Rusia berada pada titik terendah sejak akhir Perang Dingin dan mengatakan alasannya adalah karena perilaku Rusia. Mereka telah menginvasi tetangga, mereka telah mencaplok bagian dari negara lain, mereka banyak berinvestasi dalam kemampuan nuklir baru mereka. Lebih lanjut, ia mengatakan Moskow telah ikut campur dalam proses demokrasi kami dan kami telah melihat Rusia bertanggung jawab atas tindakan agresif terhadap sekutu NATO. Moskow bagaimanapun telah membunyikan alarm dalam beberapa hari terakhir atas sejumlah kebuntuan dengan kapal perang dan pesawat tempur AS di dekat perbatasannya. Awal pekan ini 2 jet tempur dikerahkan untuk mengawal sepasang pesawat pengebom strategis B-1B Amerika Serikat di atas Laut Hitam. Hanya beberapa hari setelah pelaut Rusia mencegat USS Sapi saat kapal perang Amerika itu menuju perairan Vetter the Great Bay yang Rusia mempertahankannya sebagai wilayah kedaulatannya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengecam komentar Stoltenberg. Menurutnya, bos NATO meremehkan segala masalah dalam hubungan kedua pihak. Hubungan antara keduanya sebenarnya dalam keadaan yang lebih buruk daripada pada titik manapun selama hari-hari tergelap dalam Perang Dingin. Berbicara kepada para pejabat petinggi dan pidatonya di klub diskusi Valdai beberapa waktu lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Amerika Serikat membuka pintu untuk Ukraina bergabung dengan NATO dengan perjalanan Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin ke Kiev beberapa waktu lalu. Pengembangan militer di wilayah Ukraina sebelum perang tersebut sudah berlangsung dan ini benar-benar merupakan ancaman bagi Federasi Rusia. Menurut Putin, besok roket bisa muncul di dekat Kharkov. Apa yang akan kita lakukan? Bukan kami yang menempatkan rudal kami di sana, itu mereka yang mendorong ke bawah hidung kami.